Assalamualaikum teman-teman. Sebelum saya menjelaskan isi materi video saya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuzulur Rohmah, NIM 18080460002 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keterpaduan iptek dalam Islam. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Matahari sebagai pusat tata surya. Yang pertama ada kajian fungsi matahari dan orbit planet perspektif sains. Matahari merupakan benda langit paling besar dalam sistem tata surya kita. Dalam sains, matahari disebut juga sebagai bintang karena mampu memancarkan cahayanya tersendiri. Matahari memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tata surya dan juga bagi kehidupan. Adapun fungsi matahari dalam perspektif sains yaitu matahari sebagai pusat tata surya, matahari sebagai sumber energi cahaya, dan matahari sebagai petunjuk perhitungan waktu. Pada tahun 1543, seorang astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan model heliosentris di mana bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Namun, ada yang masih kurang dari pendapat tersebut, yaitu dia masih menggunakan lingkaran sebagai bentuk lintasan gerak planet. Pada tahun 1596, Kepler menerbitkan buku pertamanya di bidang astronomi dengan judul The Mystery of the Universe. Di dalam buku tersebut, ia memaparkan kekurangan dari kedua model di atas, yaitu tiada keselarasan antara lintasan-lintasan orbit planet dengan data pengamatan Tycho Brahe. Hukum 1 Kepler menjelaskan tentang bagaimana bentuk lintasan orbit planet-planet. Bunyi dari hukum ini yaitu, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Yang kedua, ada kajian fungsi matahari menurut perspektif Al-Quran. Matahari merupakan anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam semesta ini. Dan di dalam Al-Quran, matahari disebut dengan Syams dan terulang sebanyak 33 kali dalam 32 ayat dalam 28 surah. Bahkan, di dalam Al-Quran tersendiri terdapat satu surah khusus atas nama surah matahari yaitu surah Asy-Syams, di mana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari sebagai sumpahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Yang artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 1-4. Adapun fungsi matahari menurut perspektif Al-Quran yaitu matahari sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari sebagai sumber cahaya, matahari sebagai penunjuk waktu sholat, matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang, dan matahari sebagai perhitungan. Nah, penjelasan terakhir dari saya adalah tentang hubungan antara kajian fungsi matahari dan orbit planet perspektif sains dengan Al-Quran. Al-Quran banyak memberikan petunjuk-petunjuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya melalui apa yang ada di dalam alam semesta ini. Keunikan dan kebermanfaatan benda-benda langit serta fenomena-fenomena alam yang banyak terjadi di alam ini tidak luput karena kekuasaannya yang berkuasa atas dunia dan segala isinya. Dari penjelasan subbab sebelumnya, dapat diketahui bahwa keduanya saling berkaitan dan menguatkan. Hal tersebut semakin menunjukkan mukjizat Al-Quran bahwa sebelum teori tersebut ditemukan, Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan. Sedangkan yang menemukan teori tersebut tidak melihat atau membaca Al-Quran karena penelitian tersebut dilandasi atas keingintahuan para ilmuwan. Dari data yang didapat, dan kemudian dianalisis para ilmuwan, ternyata hasil penelitian tersebut jika dicocokkan dengan Al-Quran tidak jauh berbeda hasilnya, atau bisa dikatakan sangat relevan dengan Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di